Kota London dikenal dengan banyaknya klub yang ada di sana. Betul. Ada Millwall, Betul. ada West Ham, Betul. ada Tottenham, Betul. ada Chelsea, Betul. ada Arsenal. Betul. Dari yang gue sebut barusan, hanya 2 tim yang paling berprestasi di London. Betul. Chelsea dan Arsenal. Arsenal. True or false? London is blue. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian semua supaya kita bisa sampai di 100.000 subscriber. 80% yang nonton pojok debat subscribe. belum subscribe. Itu dia. Subscribe sekarang. Jadi sekarang lo subscribe. Gua tunggu Oke? 5 detik. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's Oke, go. jadi gua ulang pertanyaannya. London is blue. True or false? False. 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 Oke. False. 2 true, 2 false. Gue mulai dari yang false dulu kali Bang ya. Silakan. Kenapa tuh? Against the motion. Abang-abang fans Arsenal, kenapa sih kok bisa false? Gue dulu kali ya, bentar Siap. pakai banner dulu. Waduh. Jadi, Pakai dulu. tapi dengerin dulu ya. jangan Iya, patahin dulu. gue dengerin. Kita sebelum mulai ya, basis argumennya kita mau ngambil 20 tahun ke belakang atau sepanjang keberadaan Nah, itu dia. bola dia. Inggris dan Itu dia. keberadaan Chelsea sebagai klub sepak bola Oke. dan juga Arsenal. Kalau Apapun. gua Bang, kita ngambil dari tahun 90. Nggak bisa Oh, lah. Enggak, bisa. menurut Jadi gue gini. 33 Menurut gue gini. tahun. Menurut gue Nggak gini. bisa. Kenapa Enggak, nggak bisa? kita ambil tengah aja. Terserah mau ambil skop yang mana. Ya udah, kalau menurut saya pantasnya sebagai liga sepak bola tertua di dunia, Liga Inggris, kita menghormatkan Liga Inggris dan sepak bola Inggris dengan menarik ukur ke awalnya sepak bola Inggris. Silakan, Nah, silakan. betul. Silakan, Oke. silakan. Gitu ya. Silakan. Dari situ, kalau kita lihat statistik, saya kebetulan sedang Terlalu menyiapkan jauh statistik. itu, Abang. Tidak apa-apa, silakan. Apa-apa, Ya, dengerin. karena Jadi mau dengerin dulu atau enggak? Enggak apa-apa, Nah, silakan. nggak Silakan. apa-apa. Nggak apa-apa, kasih. Ayo udah. Silakan. Kita lihat dari peraihan Trofi. ya. Oke. Dari FA, Arsenal memiliki 14 trofi, Ah. Chelsea 8. 14 adalah pemilikan tertinggi di Liga Di Inggris. Liga Inggris. FA ya. Di Liga FA. Inggris sendiri, Arsenal memiliki 13. 3 tertinggi setelah MU dan Liverpool, Chelsea memiliki 6. Oke. Di Eropa, Arsenal memiliki 1, Chelsea memiliki 4. 2 Europa League, 2 Champions League. Di Community Shield, Arsenal memiliki berapa? 1. Chelsea punya 6. 4 dong, enggak? 6. 6. Oke, Kalau 6. dihitung Arsenal 1 berarti kita 6. Oke, 6. Di Community Shield, Arsenal memiliki 17, Chelsea memiliki 4. Oke. Jadi dan ada statistik-statistik yang menurut gue pantas diangkat. Chelsea di Liga Inggris peraihan trofinya di bawah Aston Villa dan Everton. Di saat Chelsea memiliki 1 Liga Inggris, Arsenal sudah memiliki 13. Ya kan? Berarti kalau kita lihat dari logika tersebut, pantasnya saya sebut bahwa 20 terakhir dimiliki Chelsea, London, tapi sepanjang sejarah dimiliki Arsenal. Dan dengan logika tersebut, 14% kejayaan London dipegang Chelsea, 86% dipegang Arsenal. Oh, gila. Itu masih perlu lanjutin podcast ya? Perlu dong. Masih Silakan perlu. Son, kalau mau ditanggapi. Masih perlu. Oke. Kalau gua ngomongnya yang jelas-jelas aja lah. Ya. Yang kita di sini ngerasa kita udah nonton bola, ya kan? Makanya tadi gua bilang jangan terlalu jauh gitu loh. Arsenal juara tahun 1930 kan di awal. 33. 33. Itu berapa tahun dari kita Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu Iya. 1928. Tapi lo mau kan? menghormatkan sepak bola Iya. Inggris atau lo Iya, mau iya. ngejudge-nya yang dari Cuma lo lahir? Maksudnya Ihsan dia naruh perspektif aja. Kalau Iya, itu ini gua sudah naruh jauh perspektifnya banget di situ kan tadi kan lu Oke. bagian sana. Kita Oke. perlu mengingatkan teman-teman juga bahwa 100 tahun itu jauh banget. Betul, Makanya- jauh makanya- banget. Makanya dengan logika tersebut saya bilang 14%. 20 tahun terbelakang Chelsea memegang Chelsea, London. Cuman kalau kita sepanjang sejarah pastinya Arsenal jauh. 30 Melampaui. tahun bahkan gue bilang bisa. Kok 30 Chel- tahun? dari 30 tahun 94 loh. Arsenal udah 5 trofi Oh ya, loh. hari ini Chelsea juga berapa? Kalau nih, Kalau dihitung kalau dari tahun misalkan 60. cuman dari tahun 90, 80 itu sebenarnya subjektif. Kita harus overall. Ya keseluruhan. makanya, Oke. ya makanya. Ya, makanya dari keseluruhan dari awal liga itu bergulir, klubnya lahir, itu kalau lu menentuin yang gede yang mana, itu harus dari situ. Kalau Oke. lu cuman di 90, ntar ada yang bilang 80, Oke. ada yang bilang 70, nggak bisa. Oke, gimana Bang? Oke, gue tambahin ya. Kita mulai lagi ke belakang 100 tahun aja ya. Gak boleh Oke. mundur lagi? Gak perlu ya? Iya. 100 cukup ya? Menurut saya lebih pantas Ya, kita 100 sepanjang ya. sejarah. 100 135. Anggap 1923 sampai 2023 lah. Ya. Cukup lah ya? Oke. Cukup ya? Fair enough? Ya, Fair enough. mulai Oke. dari- Dari 100 tahun yang lalu, Arsenal adalah tim terbesar di London. Oke.
Tidak ada tim sebesar Arsenal. London punyanya Arsenal. Chelsea dalam 100 tahun degradasi 5 kali. Betul. Arsenal tidak pernah degradasi. Betul. Arsenal adalah yang punya Arsenal. Betul. Tapi kita harus tahu bahwa selama span waktu 80 tahun ada singa yang tertidur. Betul. Singa itu sempat bangun tahun 72, tahun 73. Singa itu sempat bangun menjuarakan Eropa. Lalu singa itu tidur lagi. Ya. Oke. Sampai akhirnya datang tahun 96. Ya. 96 singa itu bangun dari tidurnya. Dia hajar FA Cup, bisa dia hajar Piala Eropa. Sampai akhirnya di 2003 zaman Ranieri kita comeback menjadi runner up IPL lagi. 4 tahun dari 97 sampai 2003 kita stay di Big 2, Big 3. Oke. Singanya telah bangun. Ya. Lalu penjinak singanya datang, Roman Abramovich. Itu dia. Dengan uangnya yang tidak Yes. tidak berseri. Ya, Money dengan pumpingnya, uang. money pumping. Dengan uang. Dan nggak masalah. Dengan uang. Nggak Oke. masalah. Tapi gue masalah. perlu Nggak state masalah. ya, dari 97 sampai 2003 belum ada Roman. Oke. Tim ini bangkit menjadi salah satu kontender di IPL, di mana di situ ada Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Betul. Di bawah asuhan Mourinho, mereka berhasil merubah konstelasi IPL. Lalu dilanjutkan oleh pelatih-pelatih selanjutnya yang sebentar sampai tahun 2021. Gitu. Jadi menurut gua kalau kita ngomong klub mana paling besar di London, mungkin Arsenal. All time ya. Kalau kita ngomonginnya all Mungkin time. Arsenal. Mungkin Oke. lo suruh semua orang keluar dari London, terus kita pakai helikopter, kita lihat warnanya mungkin merah. Oke. Ya. Oke ya. nggak? Oke. Gue setuju London Ya. is red. Setuju. Tapi the pride of London is Chelsea. Itu dia. Apa Kenapa itu? basisnya? Basisnya pride? Ya, Apa itu basisnya pride? nggak ada tim setransformatif Chelsea selama 20 tahun terakhir, khususnya di London. Nggak ada setransformatif Chelsea di era modern football. Dan itu suatu hal yang dibanggakan oleh orang London. Oke. Ya, Siap. cukup. Iya. We are Iya. the pride of London. Oke. Sorry mau nanya tadi. Singanya sekarang tertidur atau masih bangun? Lagi tidur lagi sih Lagi Atau sekarang. mau ngomongin span 2 tahunan atau mau ngomongin span berapa? Iya, maksudnya kita ambil dari Enggak, maksudnya kalau mau main 2 tahunan mingguan ya boleh aja. Iya, betul. Masa mau ngomongnya 2 tahunan? Kalau Habis kita ngajak ngobrol 100 tahun, tiba-tiba habis itu mau ngomong- main 2 tahunan. Arsenal Oke. itu baru akhirnya naik di atas Chelsea itu baru musim lalu. Oke. Sisanya itu tuh betul. Chelsea di Bener. Chelsea Saya tuh bisa manfaatin bilang Arsenal. juga anjit kakek-kakek saya bisa juga bilang Chelsea itu baru di atas Arsenal setelah 80 tahun. Iya, bisa. itu masalahnya kakek-kakek lu. Sedangkan kita Loh. yang ngomong berdua nih hari ini nih. Oke. Nggak, gini, Kita faktanya- ngomong ya, berdua fakta- dari awal kita lahir fakta aja. yang paling clear adalah, ini gue lagi notes ya. Gue notes kemarin, gue baru menyadari mungkin aja setelah ini Arsenal adalah salah satu contender di IPL selama 15-20 tahun ke depan. Oke. We never know. Ya. Most likely kayak gitu dengan Arteta dan tim yang sekarang solid, kuat, punya identitas, ngerti kan? Jadi kedepannya tolong lu juga terima San. Kalau Arsenal akan menjadi salah satu raja Liga Inggris lagi untuk 10 sampai 20 tahun. Tapi per hari ini yang gue tahu Arsenal adalah tim peristirahatan pemain Chelsea. Jadi pemain-pemain yang ngerasa udah selesai tapi masih mau pengen tinggal di London, mereka Oke. main di Arsenal. Iya. Oke. Oke, Kita fair punya enough. William Gallas, kita Ya. punya Lassana Diarra, kita punya Yossi Benayoun, kita punya Peter Cech yang masih mau tinggal di London, Willian. di Arsenal aja, Willian, Ya. David Jorginho. Luiz, Jorginho, dan Kai Havertz. Tapi Kai Havertz mungkin Kai Havertz lah. masih Belum muda. lah. Havertz Havertz Perform. jadi Belum. Akhir-akhir ini Belum. perform. Akhir-akhir ini Di perform. sisi Ya. lain, pemain Arsenal yang pindah ke Chelsea itu yang ingin perubahan. Dan mereka mendapatkannya gitu loh. Kita punya Anelka, Giroud. kita punya Anelka Ashley nggak Cole, bisa dimasukin ya, sorry. Iya. Soalnya udah kita punya Ashley kemana-mana. Cole, kita punya Fabregas, Itu dia. kita punya Giroud yang akhirnya memenangkan trofi di Chelsea. Jadi menurut gua Mungkin satu pemain Arsenal yang nggak perform Aubameyang dong kali ya. ya Auba jelek. Auba nggak gagal lah. Iya. Ya, jadi sejauh ini di mata gue ya Arsenal hanya tempat istirahatnya pemain Chelsea aja. Untuk berapa tahun terakhir? Untuk 20 tahun terakhir at least. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Oke, itu kalau dari gue pribadi sih gue nggak denial ya. Kalau misalkan 20 tahun terakhir ada fans yang bilang Chelsea misalkan bilang not big club, naif lah. Atau Chelsea nggak mendominasi Arsenal itu juga naif. Oke. Itu sudah pasti lah 20 tahun terakhir itu. Enggak, head to headnya gue harus clear ya. Head Chelsea. to head Chelsea Arsenal Iya. menang Arsenal tipis. Iya, itu. Kalau Itu kita head to headnya ngomongin berapa lama? 100 tahun. Oh, 100 tahun. Oke. Menang Arsenal tipis.
Nah ya, tapi kalau kita ngomongin apa tadi ya, bigger club atau London Deketin East. lagi Bang, mikir Bang. Sip. Oke. Kalau bigger club nih ya, Arsenal di London, kita udah bicara masalah historis nih. Ya. Masalah historis. Kita ngomongin di luar historis, di luar match. Kita ngomongin fanbase. Ya, setuju. Fanbase secara global, ya. Arsenal itu nggak cuman mewakili Gen Z sebutannya, Gen Z, millennials, tapi juga dari zaman tadi Jinjit, Kongkong, zaman dulu Setuju. yang dia tuh nggak punya Instagram, dia nggak punya sosial media. Terus sebelum kita ngomongin influence-nya Arsenal, terutama Arsene Wenger di eranya, di situ ada Patrick Vieira, Henry, Sol Campbell, di mana yang menang 3 IPL, Lauren, di mana dia tuh menginfluence Satu Invincibles. Iya, satu Invincibles, menginfluence sebuah negara dan juga benua. Kalau lu lihat ke Afrika, lu lihat ke Perancis. Enggak, Afrika punya Chelsea. Oh, enggak, lu kalau ngomongin di zaman itu di Henry yang orang yang sebelum main-main di tahun 2010 sampai 2015 even naiknya Liga Inggris. Even Paul Pogba itu fans dulunya mendukung Arsenal awalnya karena influence-nya Patrick Vieira. Nih gue tambahin, sorry Mat. Kalau kita ngomong regional aja deh, lokal di Indonesia. Gue ngambil statistik dari goodstats.co.id. Arsenal ada klub nomor 5 terpopuler di Indonesia. Of course. Chelsea nomor 7. Of course. Menurut dan untuk size brand global, nilai brand Arsenal lebih besar. Oke. Jadi pas Anda menarik kata-kata seperti pride yang sangat subjektif, artinya udah apa subjektif. gitu? Ada Apa? achievement Pride nggak ada objektif di pride. Kita breakdown apa achievementnya ya, dan performance. Bukan hanya achievement, kita ngomongin performance juga. Oke. Kebetulan kita tim muda, jadi kita tim muda, jadi kita nggak bisa ngomong soal Liga Inggris, ya kan? Karena kita tim muda dari tim muda. Basis apa? Maksudnya tim muda, tim yang baru rise gitu. Kita sebelumnya tim mid-table, kita tim papan tengah. Oh, bukan tim muda. Bukan. Maksudnya bukan secara umur, prestasi, kita nih tim yang baru bangkit gitu. Kan baru bangun tidur tahun 97 kan. Oke. Kita ngomongin Eropa ya. Tapi kita nggak mau ngomongin pialanya karena clear pialanya. Clear kalau untuk Eropa. 2 UCL. Oke, boleh lah dikasih kalau itu. 2 Europa League, 2 Cup Winners' Cup. Eropa boleh. Oke, tapi gue mau ngasih lihat performance di Eropa. Oke. Gue kemarin cek data. UEL dulu ya. Tahu Chelsea berapa kali main di UEL? Berapa? Selama ada Chelsea 2 kali dan dua-duanya kita juara. Oke. Kita masuk, kita juara. Ya, 2 kali masuk, 2 kali juara. Di yang final kedua kita lawan Arsenal. Ya. Arsenal 3 kali masuk Europa League, 2 semifinal, 1 final. Oke. Juara. 0 juara. Oh, 0 juara. 0 juara. Itu. Sekarang kita ke UCL. Arsenal 5 kali semifinal. 5 kali semifinal. Sorry. Arsenal ya, ulang ya. Arsenal di UCL 1 kali semifinal, 1 kali final, 0 juara. Oke. Chelsea juga. Nggak, kok itu kita tahu clear. Ini gue mau kasih tahu dulu ya. Ini tentang performance. Kenapa gue bilang ini pride of London? Ini kebanggaan orang London di Eropa. Chelsea di UCL 5 semifinal, 5 semifinal, 3 final, 2 juara. Gila. Jadi kita ngomong pride of London bukan subjektif. Enggak, saya tanya definisi pride itu apa? Soalnya pride menurut saya kebanggaan orang London, kebanggaan dengan asas apa? Itu tadi performance. Kebanggaan di Eropa, kebanggaan di dunia, kebanggaan di lokal, di Eropa kan? Iya. Dan kita sudah dari awal tidak membantahkan kehebatan Chelsea di Eropa. Tadi saya narik ada global, saya narik regional di Inggris ya kan. Jadi ya mungkin pride of London di Eropa Chelsea. Cuman saya sama Muhammad, anak Indonesia ada yang berkontribusi berprestasi sampai ke internasional. Iya betul. Itu kebanggaan orang Indonesia. Iya, saya juga bangga. That's point benar dong. Saya juga bangga kalau juara nasional terus bukan kebanggaan Indonesia namanya. Saya bangga. Bukan kebanggaan Indonesia, lo kebanggaan daerah. Oke. Cuman Anda analoginya tidak bisa gitu. Anda tidak bisa menghilangkan. Kita bawa produk London. Sorry. Kita bawa produk London ke tempat lain. Iya, itu namanya pride. Tahu. Kalau kita ngomong identity, pride ya. Kalau kita ngomong Arsenal, diasosiasi ke fans secara general, beautiful football, atraktif. Coba kalau kita lihat Chelsea apa? Ya, mereka langsung pasti yang diasosiasi di kepala adalah. Kalau menurut gue itu sangat objektif. Oh enggak dong, itu udah menjadi general. Menurut gue enggak standar karena gini, enggak harus gue ya. Jose Mourinho aja enggak membenarkan lo yang ngomongin. Karena football is about winning. Football is a result game, result industry gitu. Winning and tapi entertaining. Tapi lo boleh berpendapat. Oh enggak menyalahkan, tapi maksudnya adalah pride. Kita yang dibanggakan adalah kita. Ya namanya kalau pride harus ada yang dihasilkan dong, Bang. Kita juga menghasilkan juga dari. Tapi di London, di Eropa kalian nggak ada. Oke, gue mau ngangkat 2 poin yang tadi Oleh ngangkat ya. Nomor 1 tadi Oleh bilang
pride of London di Ya. Eropa. Anak-anak London, orang-orang penduduk London ngelihat Chelsea di Eropa bangga, Ya. seperti anak Indonesia melihat Indonesia berprestasi di luar bangga. Ya. Tapi oleh menurut gua underestimate dan melupakan salah satu nilai terpenting di sepak bola adalah fanatisme. Ya. Tidak mungkin fans London jika dia bukan fans Chelsea akan bangga dengan Chelsea di Eropa. Setuju. Anda lupa, ya kan? Ini bukan Indonesia atau negara yang kita bangga dengan semuanya. Itu satu. Setuju. Nomor 2, Muhammad ngangkat tentang nilai, ya kan? Nilai value dari sebuah klub. Satu nilai yang saya mau angkat tentang Arsenal yang Chelsea tidak punya. Arsenal dalam 100 tahun pergantian pemilikan, pergantian manajer, pergantian pemain memiliki nilai yang ditanamkan yang selalu sama. Keberhasilan mereka selalu terlepas dengan pemilikan atau uang, Oke. ya kan? 10 tahun terakhir net spend Arsenal lebih tinggi. Nggak ngomongin net spend. Kalau net spend saya bisa ngangkat Chelsea 10 tahun lebih besar sama. Semua Enggak, net spend di enggak. Eropa. Semua net spend di Eropa 10 tahun. Untuk Enggak, nyambung lagi ke argumen. saya boleh selesai nggak? Saya boleh selesai ngomong nggak? Biar bisa nyambung lagi. Kita Ya, bakal kasih data saya mau soal- selesai ngomong biar lebih enak abis itu dilanjutin. Ngomong dulu Bang. Terlepas dengan banyaknya atau sedikitnya uang di 100 tahun terakhir. Saya tidak bilang Berarti terlepas ya. iya, saya terlepas saya- dari uang saya ya. tidak bilang Arsenal tidak memakai uang dalam dekade berapa atau dekade berapa, cuman terlepas keberhasilannya karena ada hal yang lebih penting, nilai-nilai dan budaya yang ditanamkan dari sejak Arsenal dibangkitkan gitu ya. Ya kan? Chelsea baru bangun karena satu hal. Ada external power, yaitu Roman Abramovich. Nggak ada. Itu 97 external kita udah power. Oke. Kita ngomong bangun bener-bener bangun ya. Iya. Ada influence Setelah dari external Abramovich. power. Pasti Ada lah. kan? Nggak Ada nilai kan? eksternal. Yang sangat kuat, yang sangat mendominasi, yang berubah, yang bertransformasikan Chelsea. menurut Itu saya- ada influence satu di mana Arsenal dikelilingi oleh influence internal dan eksternal yang berbangun secara kolektif, Oke. ya kan? Poinnya? Poinnya sebagai klub Arsenal keberhasilan Arsenal terlepas dari kekuatan eksternal dan penuh diangkat dengan nilai-nilai yang dibangun setelah 100 tahun. Terus Anda bisa beli Declan Rice dari mana? Uang, saya tidak bilang Nah, nggak makanya ada uang. eksternal Itu tuh apa? itu kita saya bilang harus Anda adaptasi Anda dong. punya Masa transformasi Anda eksternal yang masa transformasi Anda didominasikan dengan kekuatan eksternal yang Iya. sangat kuat, yang sangat kuat. 97 nggak ada eksternal. Dan itu 97 ya, ngapain? 97 Arsenal baru menang bangun, apa? baru ngapain, Transformasi baru 97. Transformasi itu Transformasi. 2004 2005. Chelsea Itu fakta. bangkit, menang FA Cup, menang Cup Winners' Cup, lalu konsisten menjadi 3 besar yang dulunya 6 besar. Itu udah transformatif. Kalau Itu- kita ngomongin piala apa winners tadi atau apa Europa Iya. League-nya lah ya. Ya. West Ham pun juga menang Conference League. Leicester Nggak, Leicester gua pun ngomong- menang Premier League. Nggak, nah, Tapi itu- nggak itu bukan poin membuat gua. dia itu bangun. itu habis bukan itu poin jatuh. gua. Poinnya Gua apa? bilang singa yang tidur yang cuma di mid table akhirnya bangun. Nah, iya. Gue nggak tapi- bilang Cup Winners' Cup itu wah ini keren banget. Betul. Enggak, gue nggak bilang itu. Gue bilang singa yang tidur akhirnya terbangun. Terbangunnya nggak butuh faktor eksternal. Malah Tapi- sebenarnya gini, gue malah sebenarnya agak lucu sih karena menurut gue tidak ada proses yang tanpa faktor eksternal. Ngerti nggak sih? Contoh di 97 Chelsea punya Ruud Gullit yang mentransformasi filosofi Serie A, semangat dari Serie A, keberhasilan tim-tim Serie A ke dalam Chelsea. Ngerti nggak sih? Seperti kalian punya hal-hal lain juga. Jadi kalau kalian mempointing di mana Abramovich adalah faktor eksternal Eksternal. yang mendominasi, itu jadi aneh. Ngerti nggak sih? Kenapa aneh poin. Ya, aneh karena tidak mungkin suatu hal berproses tanpa faktor eksternal. Saya tidak mendebatkan itu. Ya, Saya setuju. berarti Semua poin hal kedua ada tadi atas apa? Berarti poin tapi yang kedua tadi apa? dominasi yang terlalu kuat, yang mendominasi Ya itu apa? Roman Abramovich. Apa kok terlalu kuat maksudnya? Terlalu kuat. Duit, overpower. duit, kan? duit, Overpower. duit, Iya. duit. maksudnya kan? Ya nggak usah duit, presence, Apa lagi dong, nilai, resources, Apa tuh? duit, infrastruktur dan semuanya yang dia bisa bawa ke Chelsea. Nah, iya ya. Koneksi, power. Anda tidak tahu di Apa? belakang Bagian Chelsea. mana membangun football club pakai koneksi? Loh, banyak kok. Pakai apa? Untuk mendatangkan pemain Anda pikir tidak membutuhkan koneksi? Tim mana yang nggak ngakuin hal itu Oke, maksudnya? tidak ada yang Nah, tidak nih. ada yang mendebatkan bahwa Nih. tim lain nggak melakukan. Anda tidak. Tapi maksudnya tadi omongan lu Bang kayak menganggap apa yang dilakukan Chelsea itu salah gitu. Siapa Oh, yang enggak, bilang enggak salah? salah. Nih. Bukan Enggak, salah. enggak, enggak Bukan salah. salah. Makanya Dia salah gua ngangkep. buka data. Coba lo clearin tempat lo nih. Gue buka data biar tenang ya. Gue buka data. 10 tahun terakhir Chelsea spend 2,7 billion. Arsenal spend cuma 1,3 billion. Oke. Oke. Tapi karena kemampuan Angkat net kita spend-nya. dalam berbisnis lebih baik daripada dia. Ya. Terserah itu dari eksternal Abramovich. Ya. Pokoknya we are better in business. Oke. Kita bisa ngejual 1,3 billion. Mereka cuma bisa jual 300 juta. Ngerti nggak Oke. sih? Endingnya Net spend. mereka spend lebih tinggi. Ya. Mereka spend sampai 900 juta, kita spend juga 900 juta walaupun di bawah mereka. Oke. Endingnya. Ngerti nggak sih? Ya. Kalau dibagi menjadi piala, mereka selama masa itu menang 4 piala 10 tahun terakhir. Oke.
4 piala harganya 248 juta buat mereka. Oke. Kita menang 8 piala, yang per pialanya 124 juta. Oke. Ngerti nggak sih? Ya. Kita tim yang lebih efisien dalam memakai uang. Ya. Oke. Sekarang hal-hal ini, gue nggak tahu ya, ini perdebatan mau dibawa kemana. Tapi hal-hal ini adalah good governance dan good corporate Setuju. performance. Ngerti nggak sih? Ya. Setuju. Gak ada setuju. hubungannya Setuju. sama ownernya siapa. Ngerti nggak? Setuju, setuju. Iya, iya. Oke. Tapi poinnya lagi gini loh. Poinnya adalah kalau kita tarik Arsenal ya. Arsenal tanpa Arsene Wenger. Katakanlah kita nggak pernah ada Arsene Wenger di Arsenal. Masih menang 10 trofi EPL, masih menang 8 FA Cup. Kita tuh sudah besar even sebelum Loh, Arsene karena lu Wenger gak bisa datang. compete di IPL, makanya lu fokus di FA Cup. IPL 10 tahun terakhir. Enggak dong. 10 tahun terakhir Dia lu nggak ngomong bisa sebelum compete. Arsene Enggak, Wenger, dia sebelum ada kita ada 10. Katakanlah kita nggak pernah ada Arsene Wenger. Arsene Iya. Wenger nggak pernah ke Arsenal, ya. Kita masih menang 10 Premier League, kita masih menang 8 FA Cup Oke. dan kompetisi dan lain-lainnya. Community Jadi, Shield karena lu menang FA Cup. Nah, Kalau lu iya, nggak bisa tapi menang kan FA Cup. tapi kita kan lawan juara. Itu extension. Lu nggak Oke. bakal bisa menang community kalau Oke, nggak menang FA katakan Cup. hilangkan itu semua, kita tetap masih di atas Chelsea. Jadi Ya iya, Arsenal- lu dari lu di top Ih. flight, lu main di sepak bola tertinggi, Oke. lu menjadi jagoan London selama 100 tahun. Chelsea baru kemarin. Iya. Nah, ya yaudah. udah, Ah, karena udah, itu udah, poinnya. udah. Karena itu poinnya Anda poinnya. Tapi menjawab. sekarang Itu oke, poinnya. gue kasih poin gue yang terakhir ya. Hah? Oke, kita kedua hal Oke, yang mereka banggain tadi. Itu poinnya. Cultural, people, dan valuation. Ya. Sekarang gue mau nanya sama lo. 5 tahun terakhir, mungkin kalian nggak terlalu ngikutin permobilan ya. Hyundai sama Honda bagus sama mana? Honda. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Kayaknya Hyundai lagi Kayak naik. Hyundai ya. kalau Hyundai, Hyundai. Hyundai. Mobilnya transformatif Ya, semua. betul. Dia bisa bikin EV, Listrik. mobil listrik yang sangat affordable dan mewah banget. Ya. Dan bagus kualitasnya. Tapi kalau tanya fanbase-nya, gedean Honda. Jauh. Jauh. Fair nggak kalau gue bilang the pride is in Honda? Nggak fair. Nggak fair. Lu cuma main waktu. Lu 80 tahun jadi kebanggaan orang London terus lu bilang itu adalah semuanya. Nggak bisa. Tapi mobil bukan Nggak bola, fair. nggak apple to Iya. apple. Nggak apple to apple perbandingannya. Gue nggak mungkin pakai bola karena nggak ada yang similar. Nah, itu dia. Gue poinnya lagi di situ. nyontohin Honda sebagai Brand. brand yang tua, lama, Ya. bagus Poinnya dari di dulu. situ. Seperti Arsenal, tua, bagus Iya, dari iya. dulu, fansnya banyak, Oke. ya kan? Lalu ada datang yang baru, yang lebih progresif, lebih membawa ke pembaruan, ngerti gak sih? Terus karena apa yang terjadi dulu, ini nggak bisa menjadi pride. Gitu. Bisa, Aneh. sangat Nah, bisa. nah, Sangat ini bisa. evolusi Sangat menurut bisa, gua. sangat bisa. Yaudah. Itu satu, ini deh. kedua valuation, ya jelas lah. Ini terakhir valuation, jelas, Terakhir ya. jelas. Valuationnya gedean Ah. Arsenal, Iya. jelas Oke. nih. Lu nggak pernah degradasi, lu selalu di top 4, top 5 EPL selama 100 tahun. Clear. Sponsor baju lu aja dulu Adidas Nike kan. Kita pakai Umbro, Oke. clear. Tapi Closing nggak statement fair. juga dong. Kita argumen yang terakhir. Lihat. Dikit ya. Oke, Oke, dikit. dikit ya. Jadi intinya adalah ketika kalau dari perspektif gua, ketika lo mau bilang London is red or blue, London is red. Tapi who the is, pride who, of London iya, is Chelsea. who is bigger, who is the pride, itu harus banyak parameternya tadi. Oke. Dan yang paling menurut gue paling penting dua, kemenangan, history, juara dan segala macam, dan culture yang diingat orang. Yang kalau Orang orang lebih tahu ngeliat, Honda. kalau ngeliat orang brand Kita ke itu, jalanan tanya tahu Honda apa Hyundai, taunya Honda. kalau Betul. kita ngeliat Arsenal nih apa sih yang kita lihat? Apa sih kalau lihat Chelsea itu apa yang dilihat? Kita nggak ada identitas yang jelas di Chelsea. Lu MU itu ada identitasnya, Liverpool ada, Arsenal ada. Apa identitas MU? Arsenal, MU. MU fast attacking football, entertaining, zaman Ferguson itu Iya, identitasnya. tapi nggak dibawa sampai sekarang. Iya, tapi orang ini walaupun nggak dibawa Even sampai sekarang, even total football yang ada di La Masia nggak Nih, dibawa sama Xavi walaupun Hernandez. nah itu dia poinnya, walaupun nggak dibawa sampai sekarang, tapi Itu orang cuma tetap ingat. brand. Itu dia karena kita ngomongin bigger itu nggak cuma ada di lapangan. Jadi, tapi di pada luar intinya- Gue nanya sama lo, Madrid sukses nggak? lapangan. Sukses. Apa identitasnya? Mungkin dia tidak tahu ya dia bukan fans karena Spanyol. Gue bukan fans Madrid, dan yang kedua dia punya piala. Madrid tuh yang paling similar sama Dia Chelsea. punya piala yang di luar nalar yang Ya itu. brand itu. pun Ya, Itu tidak bisa identitinya. di-compare lah Nggak bisa Winner. di-compare. Identitasnya adalah pemenang. Tidak bisa di-compare. Identitas Arsenal adalah permainan bola cantik yang top 4 nggak apa-apa, itu identitas Arsenal. enggak top 4 yang menang secara historis juga pialanya banyak. Dah. Iya. Ya. Udah kan? Iya. Kalau ketemu Oke. fans Arsenal, Ya, ya. Kita tutup Iya. yang dulu ya. penting main bagus, Oke. top 4. Yang Ini statement main bagus menang. Ini statement terakhir Ya, dari statement terakhir, gua terakhir, Muhammad. ayo. Pastinya kita pasti tetap di false Arsenal. Oke. Untuk sekarang masih tim. Apa sih statementnya? terbesar. London is red. Iya. Gue setuju London is red. Oke. Gua tetap enggak Tapi setuju. Chelsea is the pride of London. Nah, itu gua tetap juga Menurut setuju. gue masih kekeh kalau Pride of London pride itu- adalah subjektif dan di fanatisme tidak bisa lo mengambil satu pride orang-orang penduduk regional gitu. Karena itu bola. Yang tepat adalah Yang ada orang yang eksklusif. fanatik nggak bisa jadi sampel tentang pride itu.
Karena pride harusnya nggak subjektif. Kalau anda ke London Udah, tahu udah, seberapa udah, tadi fanatnya. udah statement terakhir, Iya, oke? oke. Oke, udah ya. Terserah deh, terserah nanti mau dilanjutin apa gimana, yang penting buat kalian yang suka Udah, kita konten Grombo. Bagi-bagi London is red. Kalau misalnya rame-rame di jalanan banyakan Arsenal, Oke. stadionnya gedean Yaudah, Arsenal, intinya brandnya nanti gedean kita Arsenal. akan- Tapi pride-nya ada di Chelsea. Ya, oke. Nggak setuju. Udah ya, semuanya. Oke, nanti kita ada polling juga. Mantap, London mantap. is blue atau London is red. Kalau emang suka sama konten-konten Grombol, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go! Let's go.